Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, KKN tematik Unisula, periode 12. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai vaksinasi. Indonesia dan negara-negara lain masih terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Sampai saat ini, tercatat sudah lebih dari 120 juta kasus konfirmasi di tingkat global dan 1,4 juta kasus konfirmasi di Indonesia. Berbagai upaya pengendalian terus dilakukan, salah satunya melalui pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19. Di mana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Vaksinasi COVID-19 merupakan upaya yang dilakukan untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau akan mengalami sakit yang ringan. Vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan sejak bulan Januari tahun 2021 dan diharapkan dapat menjangkau seluruh target sasaran secara bertahap. Agar pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan lancar, dengan cakupan yang tinggi, maka diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Agar masyarakat mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi COVID-19, masyarakat membutuhkan informasi yang tepat mengenai vaksinasi COVID-19. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi merupakan pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan dan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau akan mengalami sakit yang ringan dan tidak akan menjadi sumber penularan. Apakah vaksin itu? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Apakah vaksin itu obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan tubuh seseorang agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit yang berat. Bagaimana cara vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita? Pertama-tama, vaksin merupakan produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Untuk cara kerja vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Kemudian, tubuh tersebut akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit untuk mengenali dan tahu cara untuk melawannya. Apa resikonya jika kita tidak mendapatkan vaksinasi? Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau mengalami sakit yang ringan. Tentu, apabila seseorang tidak mendapatkan vaksinasi, maka orang tersebut tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi tersebut. Padahal ada beberapa kasus anak tetap sehat meskipun tanpa vaksinasi. Dalam hal pelaksanaan vaksinasi COVID-19, orang dewasa atau lansia yang tidak mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai dengan jadwal serta mengabaikan protokol kesehatan, maka akan mengalami rentan tertular dan jatuh sakit akibat COVID-19.
Apakah Anda siap divaksinasi? Siapa sasaran penerima vaksinasi COVID-19? Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang telah berusia lebih dari 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization atau penerbitan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di mana tempat pelayanan vaksinasi COVID-19? Untuk tempat pelayanannya ada di puskesmas, klinik, rumah sakit, dan di unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan. Pada dinas kesehatan kabupaten atau kota dan puskesmas juga dapat membuat pos pelayanan vaksinasi COVID-19. Dianjurkan agar setiap sasaran mencari informasi terlebih dahulu terkait jadwal pada layanan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan atau pos pelayanan vaksinasi. Kemudian ada fase uji vaksin. Fase uji vaksin dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada uji praklinis, di mana para ilmuwan menguji vaksin baru pada sel dan memberikannya pada hewan uji, contohnya seperti tikus, untuk melihat apakah vaksin tersebut menghasilkan respon imun. Kemudian, fase uji vaksin yang kedua, ada uji klinis. Uji klinis ini dibagi menjadi 3 fase. Untuk fase yang pertama, merupakan uji keamanan dan imunogenisitas vaksin pada beberapa orang yang memiliki resiko rendah, umumnya orang dewasa muda yang sehat, untuk menguji tolerabilitas terhadap vaksin. Selanjutnya, uji klinis fase 2. Uji klinis fase 2 dimaksudkan untuk memantau keamanan vaksin, potensi munculnya efek samping, respon imun, menentukan dosis yang optimal, serta jadwal pemberian vaksinasi. Selanjutnya, uji klinis fase 3. Pada uji klinis fase 3 ini dimaksudkan untuk melihat efikasi vaksin dalam mencegah penyakit yang ditargetkan dan pengamatan yang lebih jauh tentang keamanan vaksin dengan melibatkan populasi yang lebih beragam dan jangka waktu yang lebih panjang. Setelah dilakukan uji klinis fase 3, akan dilakukan submission, di mana akan dibuat surat permohonan izin edar dari vaksin kepada Badan POM dengan melengkapi seluruh persyaratan yang dimintai oleh Badan POM. Kemudian akan dilakukan introduksi. Introduksi vaksin baru artinya melibatkan berbagai kegiatan sampai vaksin tersebut mendapatkan izin edar di pasaran untuk dapat digunakan. Kemudian ada pentahapan dan waktu pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Untuk tahap yang pertama, dimulai bulan Januari tahun 2021 dengan sasaran kelompok prioritas tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah berusia 18 tahun ke atas. Selanjutnya, tahap 2. Tahap 2 ini dilaksanakan mulai minggu ketiga pada bulan Februari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas. Yang pertama ada kelompok usia lanjut dengan usia lebih dari 60 tahun. Kemudian ada petugas pelayanan publik, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya, yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada tahap 3. Tahap 3 ini dimulai bulan Juli tahun 2021 dengan sasaran kelompok prioritas adalah kelompok prioritas masyarakat tentang dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi yang berusia 18 tahun ke atas dan masyarakat lainnya selain kelompok prioritas yang telah dilakukan vaksinasi pada tahap pertama dan tahap kedua. Selanjutnya,
Siapa saja yang boleh dan tidak boleh divaksinasi COVID-19? Vaksin diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Ada beberapa kriteria individu atau kelompok yang tidak boleh divaksinasi COVID-19. Antara lain, orang yang sedang sakit, penyintas COVID-19, orang yang sedang demam dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya, orang dengan hipertensi tidak terkontrol, di mana tekanan darah lebih dari 180 per 110 mm air raksa. Jika tekanan darah lebih dari 180 per 110 mm air raksa, pengukuran tekanan darah tersebut diulang 5-10 menit kemudian. Jika masih tinggi, maka vaksinasi ditunda sampai tekanan darah terkontrol. Selanjutnya, orang yang mengalami alergi berat setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya atau telah melakukan vaksinasi ke-1. Selanjutnya, orang yang sedang hamil, orang yang mengidap penyakit autoimun, orang yang sedang mendapatkan pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, dan penerimaan produk darah atau transfusi. Selanjutnya, orang yang sedang mendapatkan pengobatan imunosupresan seperti kortikosteroid dan kemoterapi. Selanjutnya, apakah vaksinasi aman? Vaksin yang diproduksi massal sudah melewati proses yang panjang dan harus memenuhi syarat, yaitu aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan lainnya. Pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang telah terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan izin penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use of Authorization dari Badan POM. Selanjutnya, pasca vaksinasi. Reaksi yang mungkin terjadi setelah divaksinasi COVID-19 antara lain, yang pertama, reaksi lokal. Reaksi lokal seperti nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, dan reaksi lokal lain yang berat seperti selulitis. Untuk reaksi yang kedua, ada reaksi sistemik. Reaksi sistemik seperti demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, mual, dan sakit kepala. Selanjutnya, apa yang harus saya lakukan jika mengalami reaksi, gejala, atau keluhan setelah divaksinasi? Apabila mengalami reaksi, gejala, atau keluhan setelah divaksinasi, dimohon untuk tetap tenang. Segera lapor kepada petugas kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan vaksinasi atau ke puskesmas terdekat. Selanjutnya, apa yang dapat dilakukan jika terjadi reaksi ringan lokal seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan pada tempat suntikan? Petugas pelayanan kesehatan dapat menganjurkan kepada penerima vaksin untuk melakukan kompres dingin pada lokasi tersebut dan dapat meminum obat paracetamol sesuai dosis. Selanjutnya, kalau sudah divaksinasi, apakah boleh meninggalkan protokol kesehatan 3M? Selama cakupan vaksinasi belum luas, kekebalan kelompok belum terbentuk, potensi penularan masih tinggi. Karena itu, sekalipun telah dilakukan vaksinasi, masyarakat tetap harus mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Dengan di sisi lain, pemerintah juga tetap akan menggiatkan kegiatan 3T, yaitu tes, tracing, dan treatment untuk penanggulangan COVID-19. Kemudian, vaksinasi COVID-19 dalam langkah terbaik untuk menghentikan pandemi COVID-19. Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19
sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19, di mana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Setelah seseorang mendapatkan vaksinasi, dibutuhkan waktu untuk pembentukan kekebalan tubuh. Kekebalan optimal hanya akan terbentuk bila seseorang mendapatkan dosis yang lengkap sesuai jadwal yang telah dianjurkan. Dengan demikian, diperkuatnya imunitas masyarakat, produktivitas juga akan meningkat, sehingga meminimalkan dampak ekonomi dan sosial yang selama ini menjadi salah satu isu pandemi utama dalam COVID-19, di samping kesakitan dan kematian. Terima kasih. Sekian video edukasi mengenai vaksinasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.